Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam bicara hari ini. Saya senang sekali ya masih ditemani oleh Bli Dr. Igede Sutarya SST Par MAG selaku akademisi dan juga pengamat pariwisata Bali sekaligus sebagai tuan rumah ya gelaran presidensi G20 Bali tahun 2022. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bli ada beberapa kemudian yang inginnya sih sama-sama dibicarakan ya dalam presidensi G20, ada COVID-19, ada kemudian juga pemulihan ekonomi melalui pariwisata Bali, lalu juga ada pesan untuk menjaga alam Bali sehingga ketika dikunjungi ini tetap nyaman, tetap indah, namun juga tidak merusak alamnya. Nah, Bli, kalau tadi itu adalah mungkin pesan-pesan secara umum ya, apakah kemudian juga masyarakat Bali ini secara khusus ada tidak sih yang ingin disampaikan dalam gelaran presidensi G20 khususnya nilai-nilai yang kemudian juga diemban oleh masyarakat Bali saat ini? Seperti apa, Bli? Tentu saja Bali itu memiliki local wisdom ya. Bagaimana dia menjaga alamnya, menjaga hubungan harmonis dengan manusia dan juga dengan Tuhan yang disebut dengan Tri Dekara. Nah, itu adalah kunci dari bagaimana masyarakat Bali menjaga keharmonisannya dari secara tradisional itu dalam bentuk desa adat, dalam bentuk desa pekraman namanya. Jadi di sana ada hubungan dengan Tuhan melalui sarana-sarana tempat-tempat persembahyangan, ada kawasan suci yang harus dijaga, yang sekarang ini boleh disebut sebagai kawasan lindung. Kawasan suci itu tidak boleh dijamah, itu dulu itu disebut larangan-larangan ya dalam masyarakat tradisional secara luas, yang tidak boleh dijamah, pohonnya tidak boleh ditebang, gitu. Yang disebut hutan-hutan angker di masa lalu itu oleh mereka. Sekarang oleh masyarakat tradisional, sekarang kita sebut sebagai kawasan suci. Yang ternyata itu adalah kawasan lindung yang memang ternyata memang diperlukan untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, ini adalah local wisdom ya, kebijakan lokal yang ternyata baik ya. Dulu itu mungkin banyak orang memandang itu hanya mitos atau apa. Ternyata sekarang terbukti secara ilmiah bahwa kita memang perlu memerlukan kawasan-kawasan lindung. Dan bagaimana orang tua-tua dulu menjaga kawasan lindung itu adalah dengan cara membuat cerita-cerita angker dan lain sebagainya. Nah, sekarang itu tanggung jawab kita untuk merasionalkan itu. Dan betul secara rasional memang itu diperlukan untuk menjaga kawasan lindung. Nah, makanya itu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, menjaga kawasan sucinya. Kemudian menjaga lingkungannya agar tetap bersih ya. Selokan-selokannya dibersihkan sehingga tidak ada air yang mampet gitu kan. Nah, itu adalah keharmonisan dengan alam dan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah keharmonisan sesama manusia. Keharmonisan sesama manusia itu dibangun melalui sebuah sistem dialog. Jadi masyarakat tradisional Bali dulu itu terbiasa melakukan dialog. Jadi kita punya rapat setiap bulanan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Nah, ini kan kebijakan lokal yang dulu bermain di ranah desa pekraman. Nah, sekarang bagaimana kebijakan lokal itu bisa terangkat menjadi kebijakan yang mendunia. Yang pertama tentu masyarakat dunia berkewajiban untuk melindungi kawasan-kawasan lindungnya, kawasan-kawasan hutan lindungnya, dan mereka yang menjaga hutan tropis seperti Indonesia tentunya harus mendapatkan kontribusi dari negara-negara industri tentunya. Sehingga masyarakat Indonesia juga merasa berkewajiban untuk menjaga itu karena dia mendapatkan keuntungan juga, keuntungan ekonomi di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua bahwa kita harus bersama-sama menjaga lingkungan hidup di dunia ini. Untuk menjaga pemanasan, jangan sampai terjadi pemanasan global, itu tentu memerlukan kerjasama semua pihak, itu tidak bisa satu negara saja, tapi semua negara. Jadi perlu gerakan bersama untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga itu adalah pembangunan budaya dialog.
Jadi masyarakat dunia itu harus meniru desa Pakraman itu untuk menjaga bagaimana kehidupan sesama manusia itu berjalan baik itu, yaitu dengan membangun budaya dialog, menghentikan segala bentuk kekerasan, tidak boleh ada kekerasan di antara sesama manusia, dan dialog-dialog atau forum-forum sesama negara itu harus terus dilakukan, dan perang itu haruslah dimusuhi secara bersama-sama. Tidak boleh ada satu negara yang menciptakan perang, dan perang itulah harus patut disesalkan oleh seluruh negara itu. Jangan sampai kita mendukung perang itu, karena perang itu akan menjadi bencana bagi umat manusia. Dan sangat baik sekali local wisdom ini yang kita sebut sebagai Trihita Karana ini untuk diangkat menjadi kebijakan global gitu. Bagaimana menjaga, kalau di global itu tentu kawasan lindung kan, kemudian bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, kemudian bagaimana menjaga keharmonisan sesama manusia di seluruh. Tentunya hal-hal yang bersifat saya katakan tadi persekusi atas nama ras, atas nama agama dan yang lainnya tentu harus dihentikan. Kita harus menyesalkan dan mengutuk segala tindakan-tindakan seperti itu dimanapun itu berlangsung di seluruh dunia ini. Dan mengembangkan budaya dialog, saya kira di berbagai belahan dunia itu sudah mulai terjadi, bahwa persoalan ras sudah menjadi di negara-negara maju sudah tidak menjadi masalah ya. Seperti kita ketahui ternyata Inggris itu sudah bisa menjadikan orang keturunan India yang bernama Rishi Sunak menjadi Perdana Menteri, demikian juga Amerika dan yang lainnya. Nah, ini menjadi contoh bahwa persoalan ras, agama dan yang lain sebagainya itu harus segera kita selesaikan, dan kita harus menjembatani itu dengan dialog. Bahwa kita hidup itu saling membutuhkan, saling memerlukan. Nah, inilah kesadaran seperti inilah yang harus kita bangun, dan untuk bisa saling mendukung itu, bahwa kita perlu kerjasama. Jadi ada juga pendapat dari kalangan ekonomi dunia itu, seperti ekonom Amartya Sen, dia mengatakan bahwa negara besar itu, negara yang berkemampuan ekonomi besar itu tidak akan bisa terus memajukan ekonominya tanpa membantu negara-negara miskin. Kenapa? Karena kalau dia tidak membantu negara-negara miskin, maka pasarnya itu akan berkurang, karena negara-negara miskin tidak mampu membeli produksinya. Dan jika dia tidak mampu membeli produksi negara-negara maju, maka ekonomi negara-negara tidak akan naik, kesempatan kerjanya tidak akan naik, karena produksinya tidak akan naik. Karena itu membantu negara-negara miskin atau membantu komunitas-komunitas miskin itu adalah sebuah langkah untuk bagaimana membangun kehidupan maju secara bersama-sama. Jadi secara hukum ekonomi pun itu sudah dibuktikan bahwa kita tidak bisa maju sendiri-sendiri. Jadi kita harus maju secara bersama-sama. Dengan maju secara bersama-sama, maka kita bisa menjual produk kita di mana-mana. Karena mereka memiliki kemampuan dan daya beli. Coba kalau mereka tidak memiliki daya beli, bagaimana kita jual produk? Jadi membantu mereka itu juga bukan hanya kewajiban, tetapi juga keharusan bagi pelaku-pelaku ekonomi itu. Dan tampaknya itu sudah mulai disadari bahwa nanti setiap perusahaan sekarang ini sudah memiliki CSR, negara maju sudah memiliki dana-dana untuk mensejahterakan komunitas-komunitas yang tertinggal. Tampaknya itu sudah disadari, dan kesadaran seperti ini tentu harus ditingkatkan sehingga kita maju itu dari
dari masa yang kita sebut sebagai penjajahan, eksploitasi satu negara terhadap negara lainnya, itu harusnya sudah berhenti masa-masa itu, menuju kepada kerjasama antar negara sehingga semua negara maju secara bersama-sama. Ini kebijakan lokal, dialog, saling membantu, gotong royong istilahnya bahasa Indonesia secara luas dalam konteks nasional. Itu ekonomi gotong royong, dialog. Nah ini harus dikembangkan secara internasional. Ego suatu negara itu harus diturunkan sekarang, karena mereka juga memerlukan negara lain yang tidak bisa sendiri. Saya kira demikian ya. Baik, ini di tengah konflik Rusia Ukraina juga ya Bli yang masih terjadi sampai saat ini. Kemudian juga Presiden Putin tidak hadir ya ke Bali, ini diwakilkan oleh Menteri, dan kita berharap ini bisa melihat local wisdom yang kemudian ditawarkan oleh masyarakat Bali untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kebijaksanaan di level dunia begitu ya. Bli, kita masih ada satu segmen terakhir, kita akan lihat beberapa pertanyaan Bli yang sudah ikut serta di streaming Sultan TV, dan juga ini belum dijawab oleh Bli ya tadi ya, setuju tidak sih kalau misalnya gelaran presidensi G20 ini menjadi gelaran yang terbaik? Nanti dijawab oleh Bli usai jeda, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.